Selamat sore ya kawanku semuanya, sedulur pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia mensupport dan mendukung video kami selama ini ya kawan ya sebelumnya. Oke, mohon maaf para suhu-suhu ataupun para senior, tidak ada rasa sharing menggurui di sini, namun kita ingin sharing berbagi pengalaman, siapa tahu ada sedikit manfaatnya. Tapi langsung kita tembak poin ya. Jadi kita langsung ceritakan kronologis ceritanya langsung, dan nanti titik mana yang harus kita ambil titik analisisnya. Ini motor Vario 125 atau 150 iki body? Hah? 125. 125 ya? Oh ya, 125 yang sudah LED ya. Yang sudah LED, lampu ngarep LED, gitu, lampu ning LED. Wes LED kabeh lah pokoknya ya. Oke. Kemudian untuk versi speedometernya juga sudah LED. LED kayak gini. Namun semua Vario untuk karakteristik daripada pemeriksaan semua sama ya. Tinggal faktor apa ya? Kesabaran serta faktor waktu yang akan menjawab di keadaan tersebut. Karena gini, permainan yang akan kita mainkan ini tidak seperti goreng tempe, begitu Anda buka, Anda kupas, Anda kasih tepung, goreng jadi. Tidak seperti orang nembel ban juga. Maka di sini ada butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh ketenangan pikiran untuk menghasilkan titik-titik tertentu sesuai dengan permasalahannya. Motor ini nyala kok, motornya nyala, kemudian tetap jalan. Namun ada satu keindahan di sini yang akan kita jadikan fenomenal, yakni ketika Anda lakukan kunci kontak, cetek yo. Tak kontak iki bayang nih wae tanganku kontak wis agak kena sengenge yo, gak apa-apa ya rek yo. Alhamdulillah. Panas sore iki rada sehat ireng. Jadi kita kontak cetek, pulpa masih dengung ya, pulpa dengung. Kemudian di layar speedometer ini semua mati. Semua mati. Jokne ora yo. Silau loh, jokne sih, jokne, dijokne situ apa situ? Dijokne dulu rek, kena sinar, mati, semua mati. Kemudian lampu ratingnya semua mati. Intinya jalur di bagian speedometer semua mati. Mas, ngapa mbak berodoli kayak gini? Kalau kita ingin melihat titik organ di dalam tubuh kita, Anda harus buka baju Anda baru kelihatan. Ini six-pack nggak badanmu? Ya, badanmu six-pack nggak? Six-pack. Untuk mengetahui titik bener enggaknya dia ngomong six-pack, buka bajunya, lihat, buka kelambinya, lihat perutnya. Six-pack nggak? Kira seperti itu. Jadi untuk melihat kesix-packan suatu keadaan perkabelan memang minimal body dibuka ya. Speedometer mati ya, ratingnya mati, semua meter tail meternya semua mati total, tapi bel masih nyala, rating mati, kemudian starter masih nyala. Katanya di situ jaringan speedometer mati, itu keluhan yang di kasus yang pertama. Dan informasi ini bisa kita tangkap dari orangnya langsung, dan sudah mendapatkan informasi yang katanya dari Ahas, yang divonis ganti pak speedometernya satu set 1 unit, dijamin sembuh katanya bengkel resmi seperti itu, dijamin ganti speedometernya atas sembuh. Bro, sekarang permasalahan Anda itu speedometer Anda mati, betul. Penyebab speedometer mati itu banyak. Apa memang LCD apa memang real LCD ini mati? Ataukah tidak ada arus yang masuk ke LCD telemeternya, ataukah sikring yang menuju ke telemeternya ini mati? Jadi jangan sampai cepat mengambil suatu keadaan ganti speedometernya mati. Speedometer ini harganya tidak seperti tempe goreng 1 biji, tapi agak makan biaya yang agak lumayan memang untuk speedometer set ini kalau baru. Jadi harus kita cek. Berarti di situ ada sikring putus. Kita pelajari dulu di sini kawan ya. Berlaku di Vario Alvario 125 150.
Ada 3 sikring 25 ampere sikring utama kelistrikan yang bekerja sama dengan relay kaki 4 serta relay kaki 5. Kemudian 10 ampere yang di tengah ini kalau kita pelajari dari panduannya sini itu jaringan backup arus tegangan, kemudian 10 ampere bawahnya itu standby-nya ECU. Jadi untuk sikring 3 biji ini kontak mati atau nyala sudah ada tegangan masuk. Ya, betul. Ada 3 sikring di sebelah kanan sini, sebelah triple sisi kiri, ada di sisi kanan 10 ampere ke sini. Ini kelistrikan pembagian. Yang atas sendiri itu jaringan lampu stop atau klakson. Jika klakson dan lampu stop mati, Anda periksa 10 ampere. Jika sikring aman, berarti ada kemungkinan jalur serta tujuan klakson itu sendiri. Berikutnya langsung kita mendasar yang paling bawah, ignition injector full pump. Nah, jadi kalau ada tulisan 10 ampere tujuan coil kemudian injektor serta full pump mati, ya, Anda periksa 10 ampere di sini putus enggak. Oke, namun kita tidak membahas tentang di bagian yang 10 ampere atas dengan tujuan klakson dan lampu stop. Tidak juga ngebahas tentang IGN atau pengapian kemudian injektor serta full pump. Yang kita bahas yang tengah. Yang tengah ini yang sesuai dengan kita ceritakan untuk keadaan yang mati di bagian 10 ampere jaringan speedometer atas dengan tujuan 10 ampere tailmeter winker. Artinya tailmeter itu jaringan speedometer atas, winker itu jaringan ekor belakang. Nah, jadi ketika Anda menemukan kasus yang 10 ampere putus, pasang putus, pasang putus, jadi ini untuk memastikan nggak usah merubah sikring yang besar, ya, ataupun nggak usah jumper kabel. Nanti mentang-mentang sikringnya putus, pasang putus, pasang putus, Anda pasang yang standarnya 10 ampere kok sama pasang yang 40, 50, 30, gede nih, sambung kabel yang gede, aman. Betul, Mas, aman. Tapi ketika nanti konslet, ya, terjadi konslet, sikring tidak bisa memutuskan keadaan, namun bisa mengempelkan kabel. Kabelmu kempel kalau sampean sambung pakai kabel malahan. Karena sikring tidak bisa membunuh dirinya. Kita cari solusinya di mana? Ya, butuh waktu dan yang kita ceritakan tadi. Ya, pasang putus maksimum sampai habis 4 sikring lah, nggak apa-apa lah. Iya toh, sikring yang murahan tuh 4.000. Ya, cek putus, biar pasang, cek putus, biar 4 kali putus, jangan diteruskan sampai tak sikring sekandang nanti. Kita cari jaringan mana, winker, tailmeter, oh speedo berarti, karena ceritanya orang speedo. Nah, di sini ada indikasi ganti speedo katanya. Ya, coba dulu kita cari lah. Nah, kalau kita pelajari di 10 ampere bawah sini, set kita tarik, ada hubungan gabungan di bagian merah laras hitam. Kita tarik, merah laras hitam ada di sini. Namun layaknya poin ketika terjadi kasus tersebut yang kita periksa, satu, Anda buka dulu daerah speedometer sini. Dianalisis, biasanya kabel di sini, ya, dilihat dengan seksama ada kabel yang nyentuh gandeng moncek atau tidak, ya. Berikutnya Anda periksa di sini ada enggak. Untuk kelasnya dia memang sering terjadi air masuk nggak bisa keluar. Nah, seperti ini bekas endapan air, ya, bisa karena air, juga bisa faktor air. Nah, ini kita periksa kabel-kabelnya, keadaannya. Jika daerah speedometer aman karena jaringan winker tail di sini, tailmeter, nggak ada konslet, kita turun ke bawah, harus kita buka daerah sini. Periksa ada nggak tanda-tanda aneh, nggak ada, turun lagi ke bawah. Jadi harus kita cek kabel secara kasat mata dulu. Set, titik rentan di mana? Di sini biasanya. Oke, aman, ya. Tuh, turun lagi ke bawah, lekuk-lekuan sini gimana? Nah, titik ke bawah. Nah, ketika Anda menemukan titik-titik rawan yang karat-karat gini, yang artinya karat kena lekuan kabel, Anda periksa kabelnya. Kadang di kabel tersebut kesentuh, moncek dia. Ini contoh. Nah, kayak gini, ini Anda periksa. Digerabak gini, oh nggak ada. Turun lagi. Ya, kayak gini nih. Nah, ini kan kayak sejenis benda-benda aneh nih. Nah, Anda cutik gini. Nah, gini. Ada nggak kabel moncek? Pokoknya titik gosong diperhatikan. Oke. Di sini ada, beresi dulu. Di sini nggak ada, beresi dulu. Nah, di sini jika ada beresi di sini, jika di sini nggak ada, kita akan turun ke winker. Karena jaringan dia tailmeter winker. Winker itu kan berarti ekor.
tarik ke belakang. Ini titik-titik poin yang harus kita periksa ya. Tarik ke belakang. Ekor biasanya terjadi kasus di sini. Biasanya terjadi kasus di sini titik lo tengah dari kelasnya Vario jika kena wingkernya. Mas, kenapa kalau yang 10 ampere itu putus? Nanti logikanya bagaimana? Nanti kita ceritakan kronologisnya juga. Biasanya di sini platnya patah, tugel, sering kejadian ini. Kropos, di sini tugel. Habis itu dia konslet, kabelnya ngantem, akhirnya ngeground ke sini, putus. Jaringan wingker kan buntut ekor. Kita periksa nggak ada kasus. Biasanya tempat indah pacaran tikus di sini agak lebar. Nah, ya lah, ini kasusnya. Titik-titik poin itu yang sering di sini, lekuan sini, titik-titik rawan ketika telmeter dan wingker kena jaringan speedo. Ini ada tikus. Jadi dia pacaran di sini sampai lama, sampai banyak telek. Nah, ini sedikit kita kasih info. Jadi ini kita real. Mas, ini sampean yang motong, Mas, sampean putus-putus. Tolong berdiri, kasih ini gelap, kena cahaya. Nah, kena cahaya. Ya langsung ini. Nah, ini tak kasih contoh ini. Real ini. Ini bukan gunting. Kalau gunting enggak apa ya, enggak berseni. Kalau ini berseni. Cokotan tikus sih berseni. Ini berseni nih. Nah, jadi tikus itu pacaran, mungkin dia berkencan, cowoknya nggak mau atau ceweknya nggak mau atau lapar. Akhirnya dia ngerogoti kabel yang ada di sini. Nah, ya, kabel hitam digrogot sama dia. Kabel hijau digrogot sama dia. Sedangkan hitam ini artinya arus output 12 volt setelah Anda lakukan kunci kontak. Tegangan besar setelah dikontak. Masa hijau. Tak kontak cetek putus dek. Kontak tek sikring putus cetak. Kontak tek sikring putus cetak. Waduh. Habis sekarung ya. Cari di wingker dan telmeter. Nah, di sini ternyata plusnya ini langsung nyentuh di bagian min, makanya dia nyatu tek gitu, tek. Nah, sekarang kok bisa Mas si hitam ini bisa memutuskan keadaan tersebut? Tidak menutup kemungkinan si hitam ini nggak cuma di wingker yang putus. Kalau tikusnya makannya di sini, mau gimana? Putus full pump toh, gitu kiranya. Nah, ini jaringan wingker, jaringan ekor yang diputus oleh tikus, posisi di kabel hitam dihancur semua di bagian sini. Ijo leres, ijo polos ki masane kabeh. Kemudian untuk yang hitam ini tegang 12 volt. Yuk kita pelajari 12 volt kenapa seperti tadi. Solasin. Cetek, kontak, sikring putus, jebret. Kita pelajari kabel hitam leres merah. Setelah Anda lakukan kunci kontak, karena kontaknya ada 4 kabel, ada B1 dan B2, baterai 1 dan baterai 2, setrum A dan setrum B, setrum poros dan setrum pembagian. Tak culuk nih sih. Secara teoris wae iki, kalau sampean praktekkan boleh, monggo silahkan. Ini ada kabel papat merah leres hitam. Merah leres hitam ini asalnya dari ECU. Ya, dari ECU. Jadi arus ini yang dikontak datangnya tidak dari sikring, jangan salah. Kalau motor dulu dari sikring ke kontak, kalau ini ya tidak. Dari box sikring jaringan tulisan ECU, ECM dengan sikring 10 ampere paling bawah ECU. Iki kabel warna merah leres apa iki? Merah leres kuning apa coklat iki? Standby ke sini. Dari sini keluaran kunci kontak merah leres hitam. Bergaris weling. Jadi posisi kontak mati atau hidup merah leres hitam jeleret iki sudah ada tegangan. Kemudian ada kunci kontak cetek ya. Maka arus pertama akan mengalir di bagian hitam leres putih untuk tegangan full pump, untuk tegangan koil, untuk tegangan relay, maka motor masih bisa dinyalakan. Ketika Anda kunci kontak cetek merah bergabung dengan merah putih, dari situ dia akan interaksi juga baterai 2 atau B2 si kabel hitam leres merah yang tadi di sini set
akan mengambil posisi arus kedua di kabel hitam. Cetek iki lho ireng, cetek. Begitu setrum cetek keluar, seret, ditembak massa, langsung dikonsletin. Sama aja item ini sampai sentuh ini massa, kocel dikoceli karo masih hitam baterai 2, kontak cetek, setrum keluar, tek, ngeground dia ke sini, tek, selesai sikringnya, tek. Nah gitu kawan. Jadi penyebab sikring putus itu banyak, harus dicari posisinya. Kalau yang putus 25 ampere sampai pasang putus, posisi kontak pasang putus, posisi tersebut bagaimana reaksinya? Cek dulu relay kaki 4 pastikan aman, 5 pastikan aman. Jika di situ sudah aman semua, berarti ecu Anda yang bermasalah. Kenapa? 25 kerjasama juga nanti interaksi di kabel merah laras kuning. Di sini aja merah laras kuning, mungkin ecunya yang konslet. Sampan kunci kontak di starter 25 ampere putus jedek, berarti kemungkinan relay bermasalah. Banyak faktor terjadi titik masalah konslet, jadi kita cari. Oke, jadi dengan kesimpulan telmeter motor ini putus, itu penyebabnya daripada kabel yang ada di sisi belakang sini dicokot tikus, bagian plusnya nggak aduk karo min, jadi sama aja sampai gabungkan suatu keadaan. Oke, nanti tak kasih contoh jadinya ya. Oke, terus beres sisik kabelnya, nanti bodi langsung dipasang, nanti kita contohkan ke sana yang udah posisi. Jadi awalnya yang sesuai kita ceritakan kita praktekkan lagi. Dikunci kontak, cetek, starternya nyala, klaksonnya nyala, tapi panel spidol semua mati, lampu rating, lampu sen mati ya. Terus pasang sikring, ganti sikring yang 10 ampere dengan tujuan yang kita bahas tadi, dengan tulisan telmeter, winker. Jadi pahami? Winker itu kalau diartikan kurang lebihnya ekor lah. Ekor berarti jaringan ngekor ke sini nih. Nah, ekornya dilihat. Kemudian telmeter berarti jaringan ke atas. Nah, ke sini. Berarti kan kalau kita analisis, kita tengok dulu di bagian atas sini adakah sesuatu, turun ke bawah. Situ tidak ada gejala, kita masuk winker, set. Jadi 10 ampere sini putus, kontak cetek putus ya. Kalau sampean kasih kabel gede ya kan, itu nyala, tapi nanti dia tidak akan membunuh dirinya. Alhasil apa? Kabelnya akan gancet, londot. Jangan seperti itu ya. Jika ada sikring dipasang lebih dari 2, maksimum 4 putus, cari sumber solusinya. Jangan Anda ganti ukuran yang lebih besar, ataukah di jumper dengan kabel yang besar ya. SOP 25 ampere, 10 dan triple 10 ya. Jadi pahami ya. Sekarang dengan keadaan tersebut yang sudah kita bahas, sini sudah nyala ya. Terus untuk analisisnya bisa sampai menggunakan test pen 12 volt. Oke kawan ya, kita cek pakai test pen 12 volt aja nih. Minta tolong cek tegangannya, taruh di massa karena kita pengen ngecek plusnya layaknya seperti motor yang lainnya. Oke, di 3 jaringan sikring sebelah kiri, 25 ke bawah itu standby, posisi kontak mati maupun hidup harus ada arusnya dulu. Jika ada kasus di bagian 25 ampere ini sering putus ketika Anda kunci kontak, Anda curiga di bagian ecu. Jika Anda lakukan kunci kontak 25 ampere, Anda starter di 25 putus, berarti Anda cek relay kaki 5, karena gejala sikring putus itu banyak karakter. Untuk di bagian sini ya, sini standby mas, 25 ke bawah standby arus ya, tegangan standby arus. Oke, turun ke bawah, posisi on off kontak dia sudah mengalir ampere. Berikutnya di triple 10 sebelah sini dengan tujuan yang sudah tertera di informasinya. Ini mengalirnya setelah dikontak ya, betul, tidak ada yang mengalir kemudian dikontak, harus mengalir tenang, tegangan 12 volt kontak ya. Larikan ke atas mas ya. Oke, jika sampai pasang sikring putus, harus Anda periksa di mana titik putusnya. Di situ ada tujuan dan Anda bisa mengarah ke posisi. Jika Anda ingin melihat ke relnya,
Sikring dicabut, touchpen ditaruh di plus, karena logikanya plus dengan plus lampu tidak boleh nyala, karena lampu nyala pada prinsipnya harus ada plus dan min. Jika plus sampai sentuhkan kok plus lampunya nyala, berarti kabel Anda konslet. Kira seperti itu. Min dengan plus jadilah lampu nyala. Kalau plus dengan plus lampu nggak bakal nyala. Kalau lampu nyala berarti plus Anda terkait oleh massa. Wis gitu saja kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di segmen video berikutnya. Bye bye.